wa talati harokatin mutawaliyatin bersama. Ini akan saya praktekkan. Gerakan yang semacam ini, contoh dari ruku ke ibtidah. Sami Allahu liman hamidah. Sendiri. 1, 2. 2 kali 2, 4. Terus bagaimana agar kita berbatal? Sami Allahu liman hamidah, langsung letakkan tadi. Kalau kamu itu betul sakit, letakkan di sini lebih aman. Walaupun dalam madhab Imam Syafi'i itu tidak mengajarkan seperti ini. Sanesnya dan Sami Allahu liman. Terus ada lagi. Ketika hendak sujud, ini biasanya bapak-bapak. Oh, nah saat ini dipul. Ya, hati-hati sampai batalkan so. Terus malih ngapunten. Kukur-kukur bukan di wilayah, bukan di wilayah, bukan, tapi di wilayah kaki. Kosong nggak cukup. Bagaimana kalau sudah yang gatal seperti ini? Kemudian angkat kaki. Oke. Terus yang jalan ini jempol. Jempol ini adalah tubuh yang menurut Imam Madhab itu tubuh yang kecil yang boleh digerakkan pada saat sholat. Di antaranya ya jari ini boleh digerakkan di waktu sholat, bibir ini boleh digerakkan di waktu sholat, atau tidak ya lisan boleh nih angsa, atau kelopak mata dipedit-pedit angsa. Kamu dan ini buatan jorok ya. Terus kemudian maaf di wilayah kemaluan pas sholat gerak-gerak ini tidak membatalkan sholat. Paham ya? Di antara yang boleh bergerak di saat sholat atau digerakkan jari jemari, telinga, ikan sat, kelopak mata, lidah, terus bibir, terus yang berikutnya akuntan. Itu yang boleh bergerak. Berarti yang lain, ya, kalau sengaja bisa batal. Contoh, wilayah berat, ya, nggak ada apa itu namanya hajat. Jadi sholat pun sudah punya begini. Ya sholat begini. Banyak bisa membatalkan sholat. Terus bagaimana kalau sarung kita kendor sebelum kita sholat? Angkat. Atau ini juga bisa membatalkan sholat. Pun nafal itu sujud berdiri, sarungnya rada lorot. Muter ngeten iki. Siji loro, nah niki siji loro 2 dikali 2. Muter sarung niki lho. Nggih, maka niku bisa membatalkan sholat. Terus berikutnya yaitu dehem. Dehem ini diumpamakan seperti tertawa terkokok-kokok atau tertawa terbahak-bahak. Ada suara enggak ketika suara tertawa ketika tertawa terbahak? Ada enggak? Ada. Demikian juga orang dehem. Seperti yang kita ini kondisi batuk tadi. Terus di mana kita boleh kita seperti ini? Manakala kita baca surat, yaitu di bacaan wajib. Contoh bacaan wajib itu adalah apa? Kita jadi imam. Kemudian ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, itu boleh alamin itu betulkan daripada huruf yang ada pada bacaan wajib yaitu surah Al-Fatihah. Tetapi kalau untuk bacaan sunnah yaitu surah pendek, niku tidak perlu walaupun kurang jelas betul apa. Tapi kalau kita paksa pakai dari wau seperti tadi bisa baca. Terus kita untuk mengisi ini pakai loncatan. Yang tadi tidak perlu. Itu bisa membatalkan. Atau seperti ini, misalnya makmumnya depan kita yang apa itu namanya yang mundur, kita nggak boleh, kita nggak boleh untuk ganti loh. Terus bagaimana? Ya, caranya seperti ini bapak. Maju, diam sejenak. Ya, nggak boleh langsung, nggak boleh yang tadi nggak terasa. Yang itu nggak terasa. Harus ada diam sejenak yang perkiraan itu
tidak termasuk gerakan yang mutawaliyah, yang berturut-turut. Terus bagaimana caranya? Ya, ketika ada makmum di depan kita, mundur, kita mengisi saf yang depan, ya, kita maju satu langkah. Jadi, diam dulu, lanjutkan sholat kita, lanjutkan sholat kita sampai rukuk, sampai sujud, baru nanti ketika sudah berdiri maju lagi. Paham? Sampai sempurna urutan barisan saf. Teman-teman, kalau seperti ini, dari sujud berdiri itu biasanya untuk yang itu. Allah itu bisa mengatakan, bisa kan? Sholat kok jauh-jauh koncone atau nggak kok koncone ngarepin itu. Waziyadati ruknin fi'liyin amdan, nambah rukun fi'li atau nambah gerakan sholat amdan. Amdan itu disengaja, itu bisa batal. Sudah yakin kalau sudah 4 rakaat tapi dia tetap nambah 1 rakaat lagi, berarti jadinya berapa? 5. Ya, demikian itu bisa membatalkan salat. Wa taqaddumi ala imami bi ruknaini fi'liyaini. Dia mendahului imam dengan rukun fi'li 2 rakaat. Jadi imamnya burung takbir, dia takbir dulu. Imamnya burung iktidal, dia iktidal dulu. Jadi jangan sampai kita itu mendahului imam dikarenakan sebab kita ingin selesai sholat.